Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 41 ayat 13, dikatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan untuk menghibur mereka yang terbuang di Babel. Di sini Yesaya menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Yesaya menggambarkan Allah penuh kasih terhadap semua bangsa. Oleh karena itu, Yesaya menyampaikan supaya mereka tidak takut, sebab Allah menyertai dan melindungi mereka. Allah dekat kepada mereka dan tetap memberkati umat yang telah dipilihnya. Adalah berbeda kasih karunia, kasih manusia kepada Allah dan kasih Allah kepada manusia. Jika kasih manusia terhadap Allah itu bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan keadaan manusia. Misalnya pada waktu dia susah ataupun bersuka cita. Namun kasih Allah berbeda. Kasih Allah adalah tetap selama-lamanya. Meskipun bangsa Israel sering memberontak kepada Allah, tetapi Allah tetap mengasihi Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel untuk tidak percaya kepada ilah-ilah lain, tetapi mereka selalu memberontak kepada Allah. Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya. Kasih Allah tidak tergilas oleh waktu dan zaman. Memang Allah menghukum bangsa Israel dengan terbuangnya mereka ke Babel, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Di dalam hukumnya kita juga melihat kasih Allah, supaya mereka mengenal Allah dan percaya kepadanya. Di dalam ayat 14 dikatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Bangsa Israel digambarkan seperti cacing yang tidak berharga, tetapi karena Allah mereka berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang mengatakan jangan takut disampaikan kepada kita sekarang ini. Kalau ditanyakan kepada kita apakah yang sering membuat kita takut dalam hidup ini, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, anak-anak, suami, istri, pekerjaan, masa depan. Terkadang pergumulan yang kita alami membuat kita terbuang dari keramaian atau bahkan mungkin dari keluarga. Kita merasa terbuang di dalam kehidupan kita karena banyaknya persoalan, kesusahan yang kita hadapi. Kita menjadi takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita tidak takut di dalam kehidupan ini, sebab tangan Tuhan selalu menolong dan memegang kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menguatkan kami agar kami tidak takut dalam menjalani hidup ini.
karena Tuhan senantiasa bersama kami. Tangan Tuhan selalu menolong dan memegang kami. Tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa tidak dapat menolong kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk merasa takut kepada musuh, meski diri kami lemah atau keadaan yang begitu menyulitkan. Allah tetap menyertai dan menuntun tangan kami. Untuk itu tolong kami Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan sikap takut akan Tuhan, dan selalu menyerahkan diri dengan sikap takut akan Tuhan, dan selalu menggantungkan diri dan menjauhkan perbuatan dosa, hidup kudus karena Tuhan adalah kudus. Kami berdoa buat anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang sedang di rumah, di kantor, di pasar, di ladang, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jadikan usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan mereka yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau sedang dirawat di rumah sakit, agar Tuhan yang Maha Pengasih menyembuhkan mereka. Mereka yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, agar Tuhan kiranya menolong dan campur tangan sehingga mereka dapat mengatasi penderitaan mereka. Mereka yang mengalami duka atau kesedihan, agar Tuhan menopang dan menghibur mereka. Berkati pemerintah kami, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Raka Buming, para menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, dan semua lini pemerintahan sampai kepada lini pemerintahan yang paling rendah, agar Tuhan berkati dan Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengatasi berbagai krisis yang ada di negara kita ini. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan krisis-krisis yang ada, dan agar toleransi beragama dapat ditegakkan semakin baik, sehingga pekerjaan pekabaran Injil dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.